Oke, bismillahirrahmanirrahim. Let's continue. Setelah tadi kita mempelajari tentang poin yang pertama adalah sounds are made when things vibrate. Nah, suara itu bisa terbentuk, terjadi, dan tercipta ketika sesuatu bergetar. Nah, tadi ada 4 cara. There are 4 ways to make the thing vibrate, to make the vibration. Okay, the first is hitting. Hitting artinya dipukul, hitting. Yang kedua, plucking. Plucking adalah dipetik. Contohnya kita saat bermain gitar, memukul, contohnya saat kita bermain gendang. Lalu yang ketiga ada blowing. Blowing it means ditiup. Lalu yang keempat adalah shaking. Shaking it means digoncangkan. Oke, dari keempat itu adalah cara untuk menghasilkan getaran. Otomatis setelah getaran terjadi akan muncul suara. Akan adanya suara yang dihasilkan setelah getaran itu terjadi. Oke, next. Okay, next, the second subchapter. How do sounds travel? How do sounds travel? Gimana bisa suara itu merambat? Nah, as you know, there are 3 state of matters. Ada 3 jenis zat. Zat apa aja? The first is solid, the second is liquid, and the third is gas. Okay, 3 states of matters. Can sounds travel through solid, through liquid, through air? Okay, coba kita akan bahas satu persatu. True itu artinya lewat ya. Jadi melewati. THROUGH. True. Can sounds travel through solid? Apakah bisa bunyi merambat melalui benda padat? And then, can sounds travel through air? Apakah bisa suara merambat melalui udara? And then the last, can sounds travel through the liquids? Apakah bisa suara merambat melalui benda cair? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah can sound travel through the air? Apakah bisa suara merambat melalui benda padat? Bisa atau tidak? Coba. Contohnya seperti yang tadi, yang sudah pernah Miss Rati coba sebelumnya. Kita memukul, hitting the spoons in the air, right? Ini kan oksigen ya, ini kan udara. Nah, kita bisa pukul. So, we can hear the sounds. Kita bisa mendengar suara yang dihasilkan dari 2 sendok yang bergetar ini dan menghasilkan suara. Nah, berarti bisa ya bahwa suara itu bisa merambat melalui udara. Jadi, dia bisa merambat melalui udara. Contohnya apalagi, Miss? Contohnya kayak kamu mendengar azan dari pengeras suara di masjid. Kamu bisa mendengarnya sampai ke rumah kamu. Padahal masjid itu jaraknya lumayan jauh dari rumah kamu. Nah, itu membuktikan salah satu bukti bahwa suara bisa merambat melalui udara. Ya, kok bisa sih, Miss? Gimana ceritanya? Oke, ceritanya suatu hari ya, nggak gitu ya. Oke, ceritanya adalah jadi when you hit the things ya, the vibrates is made. Oke, getaran yaitu apa? The vibrates travel through the air. Getarannya itu merambat, merambat melalui through the air, melalui udara. Vibration travel through the air, then travel to our ears. Setelah getarannya itu merambat melalui udara, lalu getaran itu merambat masuk ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengar suara azan
yang bahkan masjidnya lumayan jauh dari rumahmu. Kamu bisa mendengar suara azan seperti itu. Jadi getaran itu bisa merambat, getaran bunyi, ya. Getaran bunyinya bisa merambat melalui udara, lalu merambat dan masuk ke dalam telinga kita. The vibrates travel through the air, then travel into our ears. Seperti itu. Lalu yang kedua, can sounds travel through the solid? Oke, bisa nggak suara merambat melalui benda padat? Menurut kamu bisa nggak? Can you guess? The answer is yes. Good. Tapi kita belum nyoba padahal. Oke, contohnya yang gampang ya. Di samping Miss Rati ada bantal. Bantal ini lumayan besar, berat. Nah, Miss Rati akan tempelin telinga Miss Rati ke bantal ini. Tempel ini. Telinga nempel ke bantal. Oke. Ya, lalu kamu pukul. Kalau bisa kamu tutup telinga kamu yang sebelah sini. Tapi karena Miss Rati pegangin bantal. Nah. Karena Miss Rati pegangin bantal tangan yang ini. Jadi Miss Rati nggak bisa nutup. Tapi kamu, kalau misal kamu bisa nutup, kamu tutup telinga yang sebelah sini, yang sebelah kanan, kamu akan mendengar suara yang jelas. Kamu bisa hitting your spoons to the pillow. Nah, like this. Itu suaranya akan sangat jelas jika kamu menutup telinga kamu yang sebelah, ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa getaran suara bisa merambat melalui benda padat. Oke. Jadi ceritanya gimana, Miss? Ceritanya kayak tadi lagi. Getaran merambat. The vibrates travel through the solid. Kalau sekarang, the vibrate travel through the solid and then travel to our ears. Nah, jadi getaran itu merambat melalui benda padat dan masuk ke dalam telinga kita, sehingga kita bisa mendengar suara tersebut. Oke, ya, tadi sudah dua. Apa saja? Benda bisa merambat melalui benda padat dan benda bisa merambat melalui udara. Yang terakhir, can sound travel through the liquid? Oke, menurut kamu bisa nggak ya? Miss, emang bisa gitu? Coba kita buktikan. Jangan kemana-mana. Sekarang kita akan membuktikan. Can sound travel through the liquid? Nah, ini adalah air biasa. Dan Miss Rati memasukkan 2 sendok dalam air ini dan kita akan membuktikan apakah bisa suara merambat melalui benda cair. Oke, Miss Rati akan hit the spoon ya. Hitting the spoon. Oke. Oke, hasilnya adalah yes, sounds can travel through the liquid. Miss, emang ya gimana ceritanya? Nah, ceritanya yaitu ketika getaran yang dihasilkan dari hitting ini, yang dilakukan dari pukulan ini menghasilkan getaran. Getarannya travel, merambat through the liquid. Through the liquid. Nih, merambat melalui benda cair, lalu travel into our ears dan berjalan masuk ke dalam telinga kita sehingga kita bisa mendengar adanya rambatan suara lewat air. Kamu bisa coba di rumah kamu pakai baskom mama dan pinjam sendok mama serta ambil airnya di keran. Ya, jangan lupa minta izin mama dulu untuk nyoba dan jangan lupa diberesin lagi setelah nyoba. Okay, let's continue in the next subchapter. Thank you.